Dan perubahannya kalau misalnya diperhatiin, ini visornya jadi flat dibanding berbeda dengan yang Kairos yang sebelumnya yang cembung. Dan memang setelah gua juga sharing dengan beberapa user NJS Kairos, terutama yang mendapatkan versi karbon ini, katanya fitmentnya sedikit berubah, busa-busanya paling sedikit berubah. Gua ntar juga pengen nyobain di bagian fitment. Bisa jadi helm ini collectible items, bisa jadi untuk yang pure enthusiast, bisa jadi yang emang mereka membutuhkan helm yang lebih ringan. Ya alasannya banyak, seperti yang gue sebutin tadi. Yang pasti akan selalu ada entusias para helmet lovers di Indonesia yang menanti tipe-tipe helm seperti ini sih sebenarnya. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Riza Andi. Alhamdulillah, gue dapat kesempatan buat nge-review helm NJS Kairos yang versi karbon, ini Carbon Forge. Walaupun sebenarnya waktu gue lagi nayangin video ini tuh belum dirilis secara resmi ya oleh NJS-nya, atau belum dijual secara bebas, jadi ini masih terbatas. Dan ya itu, alhamdulillah gue bisa dapat kesempatan buat nge-review helmnya. So nanti gue bakal ngebahas apakah ada pengembangan dibandingkan dengan versi yang sebelumnya untuk helm NJS Kairos ini, dan detail-detail lainnya lah. Seperti biasa, sekarang kita langsung aja mulai dari eksteriornya dulu. Kita buka dulu pelindung visornya. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut soal detail eksteriornya dan lain-lain, info dulu, gue mendapatkan juga di sini ada pin lock. Ini pin lock khusus untuk NJS Kairos, dan juga ada visor iridium red. Ngebahas sedikit soal pin locknya, gue cukup amazed sih dengan pergerakan dari NJS, karena ini beneran pin locknya prepare untuk NJS Kairos. Jadi mungkin gue ngelihatnya ada kerjasama antara pihak pin lock dan pihak NJS buat emang bikin pin lock yang khusus untuk NJS Kairos ini, bukan cuma pin lock universal. Dan ini pin locknya tipe pin lock 70 bukan yang 30. Jadi ya ini oke sih, nice move dari NJS. Dan ini pin locknya yang clear. Oke, berarti ini import nih kalau untuk pin locknya. Kalau untuk helmnya kan ini buatan Indonesia, tapi pin locknya ini import. Dan nanti gue bakal pasang si pin locknya di helm ini biar kelihatan apakah presisi atau tidak dan lain-lain lah. Oke, untuk ngebahas soal eksteriornya, jadi emang tidak ada perubahan yang signifikan untuk desainnya. Desainnya masih tetap sama, ini tetap Kairos, bukan Kairos V2 atau versi apalah gitu. Ini tetap NJS Kairos dengan bentuk yang agresif seperti yang kalian tahu, dan juga sedikit ada rasa touring oriented kalau misalnya yang udah pakai helm NJS Kairos ini. Jadi ventilasinya sama, di atas ada ini sama dengan ventilasinya ZX1, bukan ZX1R, dan ini spoilernya juga sama dengan ZX1. Bentuknya agresif dan lain-lain, itu udah kalian udah lumrah lah dengan desainnya ini, karena udah mulai kayak sering melihat juga di jalan. Walaupun termasuk ke helm goib kalau banyak yang bilang, cuman ternyata di jalan juga banyak banget yang pakai. Oke, dan ini yang tipe Carbon Forge. Ngebahas sedikit soal Carbon Forge, sebenarnya gue mengenal Carbon Forge ini atau lebih menempel di kepala tuh gara-gara yang EGV Futuro gitu, dan sekarang ini ada di NJS Kairos. Oke, gue akan terlalu banyak ngebahas soal desainnya ya, karena tadi gue bilang udah banyak yang tahu. Cuman informasinya tetap ini ada top air ventilation, dan juga ini ada outlet ventilation bagian belakang, di belakang spoilernya. Lalu visornya emang ini light smoke bawaannya. Mungkin di sini kelihatan lebih gelap di kamera karena faktor tempat, lighting, kamera dan lain-lain. Tapi ini light smoke yang aman juga dipakai untuk di malam hari. Gue udah pakai juga soalnya untuk visornya. Dan perubahannya kalau misalnya diperhatiin, ini visornya jadi flat dibanding berbeda dengan yang Kairos yang sebelumnya yang cembung. Kalau ini visornya flat, mungkin untuk penempatan untuk dipakai pin lock nantinya biar lebih presisi kalau untuk visor yang flat, mungkin seperti itu ya. Cuman ya selain itu juga secara estetika, visor flat seperti ini juga ganteng sih.
Beneran ini ganteng kalau misalnya udah jadi flat kayak gini. Mungkin yang udah terbiasa melihat helm Arai, VZ Ram, Ram4 dan lain-lain ya, itu emang ganteng sih visor helm open face menggunakan visor flat. Oke. Dan bagian bawahnya ada roll juga, ini nggak biasa aja, nggak flat. Kayaknya ada upgrading juga di bagian build quality si visornya, tapi gua tidak bisa memberikan data pasti, ini subjektif aja. Untuk materialnya, ini ada pin lock post karena sudah pin lock ready, ada pin locknya juga khusus untuk Kairos. Lalu ada stopper juga, stopper visor, dan ada di sini visor lock. Oke, ini ada visor locknya. Dan untuk detailnya di bagian visornya, emang ini kayaknya pengembangannya banyaknya di bagian visor. Kalau gue perhatikan ya udah pin lock ready, udah flat, otomatis ada pin lock post juga. Mungkin build quality-nya juga ini sedikit berubah. Dan kalau misalnya ngelihat face shield holdernya atau rekatnya, sebenarnya ini nggak terlalu berubah signifikan. Di sini ini rekatnya. Kalau gue perhatiin bentar ya. Mekanismenya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Bautnya pakai stainless dan ya raketnya mungkin masih sama dengan yang Kairos yang sebelumnya secara materialnya, itu termasuk juga untuk mekanisme membuka si visornya gitu. Oke, itu untuk eksterior dan juga si visornya. Dan secara overall desain seperti ini, biar gua remind lagi, helm Kairos ini cocok untuk segala jenis motor menurut gue, terutama untuk motor sport, motor naked bike, straight up position, mau pakai maxi scoot, itu emang cocok. Dan juga gue coba remind lagi soal fitmentnya Kairos ini yang emang lebih mengcover tulang pipi kita dan cukup menutup semua tengkorak, kepala dan lain-lain. Dia bisa juga dipakai untuk cruising atau untuk touring lah gitu sebenarnya gitu. Untuk si desain helm Kairos ini. Lalu untuk divisi karbon ini blendingannya sedikit berubah, nggak terlalu ramai. Di depan ada NJS yang slight ini warnanya warna abu dengan dasar warna gelap, jadinya ini sangat minimalis. Gue suka banget, nggak terlalu mencolok. Di belakangnya ada NJS, ada Kairos, lalu ada juga di sini informasi soal beratnya dan lain-lain, serta stiker hologram NJS original. Untuk sertifikasinya sementara ini masih SNI, walaupun ini carbon forge. Lalu untuk detail lainnya di sebelah kiri ini minimalis banget, ada tulisan Forge Composite Cell di sini. Forge Composite Cell kiri kanan. Jadi ya beneran di helm NJS yang carbon forge ini menjual tampilan karbonnya gitu, bukan, jadi si detail-detail lainnya tuh sangat minimalis sekali, gue suka itu. Lalu untuk spoilernya di sini untuk nipis karbon dia berwarna smoke gitu, ini warna semi smoke gitu, dan ya ini cocok untuk tipe atau desain helm berbentuk karbon, sama kayak Arai yang SRC atau SRC yang karbon. Oke, sekarang kita ngebahas soal interiornya. Di sini gue ngeliat juga ada beberapa pengembangan untuk NJS Kairos ini. Sambil gue remind lagi dengan soal NJS yang lama. Kalau misalnya gue ada yang salah, boleh ntar tulis di kolom komentar. Jadi untuk interior yang pertama soal fitur penguncian ya. Di sini lock sistemnya menggunakan double D-ring. Kembali lagi gue ingetin lagi, ini soal preferensi masing-masing, lebih nyaman pakai yang mana, entah mikromatic retention buckle ataupun double D-ring. Cuman intinya double D-ring lebih aman dibandingkan dengan yang lainnya. So far ini yang teraman gitu untuk double D-ring. Lalu untuk fitur lainnya di bagian interior ini ada fitur wearable glasses di sini, dan untuk yang versi Kairos pertama emang nyaman untuk pengguna kacamata, tidak ada yang mengganjal. Ntar kita validasi lagi waktu di bagian fitment. Lalu fitur lainnya udah intercom ready, ntar gue liatin juga slot untuk speed intercomnya. Sekarang kita lihat padding-paddingnya. Gue pindah dulu kesini sedikit. Untuk padding-paddingnya di sini dominasinya warna gelap, tapi kalau diperhatikan ada yang berubah. Dan memang setelah gue juga sharing dengan beberapa user NJS Kairos, terutama yang mendapatkan versi karbon ini,
Katanya fitmentnya sedikit berubah, busa-busanya padding sedikit berubah. Gue ntar juga pengen nyobain di bagian fitment. Lalu yang berubah itu apa aja untuk versi karbon ini? Di sini dia polanya, pola fabriknya, pola kainnya itu berbentuk heksagon. Ini heksagon atau poligonal ya? Kayaknya poligonal nih, yang segi 6. Untuk segi 6. Lalu ada stitching warna merah atau jahitan warna merah, dan juga ornamen. Di sini ada ornamen kayak karbon gitu, kayak rajutan di bagian cheek padnya, di bagian yang mengcover selnya di sini. Ini bagian belakang, bagian neck roll sebenarnya biasanya. Lalu untuk bagian depannya pun di sini detail-detailnya menggunakan karbon. Ini menarik sih, mungkin biar lebih senada dengan tipe helmnya. Ini tipe karbon gitu. Ini tipenya rajutan. Fabriknya nggak sehalus fleece, tapi ini nggak panas gitu, yaitu cons dan prosnya seperti itu. Cuman gue lebih nyaman menggunakan yang seperti ini dibandingkan yang berbahan kayak kain halus gitu, karena gue ngerasa panas sih sebenarnya kalau misalnya pakai yang kain halus gitu. Gue lebih suka yang seperti ini. Oke, dan untuk di chin strapnya pun di sini ada busa juga biar lebih empuk waktu kita lagi ngaitin ke dagu. Lalu ada aksen di sini. Ini kayaknya bahannya sebenarnya kulit sintetis, cuman berbentuknya karbon rajutan gitu. Dan juga ada emos NJS Kairos dan juga ZX1. Mungkin padding ini bisa dipakai juga di ZX1 sepertinya ya. Itu detail-detail perubahannya di bagian interior. Jadi intinya perubahannya ada di bagian paddingnya, di bagian fabriknya. Detail-detailnya ini jadi lebih rapi menurut gue sih, dan menjadi lebih mewah karena emang mungkin nantinya helm ini tidak akan dijual murah juga karena tipe karbon. Jadinya harus mencerminkan luxury gitu lah untuk si interior yang terlihat rapi gitu. Gue sih ngeliatnya emang ini dengan segala aksen-aksennya, dengan stitchingnya, dengan materialnya ini cukup oke sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu si paddingnya. Oke, untuk padding sudah terbuka semua. Di sini ada 2 buah cheek pad dan juga 1 buah crown pad. Oke, gue bahas dulu soal si paddingnya. Jadi ini seperti biasa gue liatin dulu. Ini paddingnya emang cukup tebal. Ini helmnya size S. Terlihat di sini cheek padnya S ya. Tulisan S kelihatan nggak sih? Tulisan S. Oke, dan sistem pengunciannya buat yang belum tahu, ini menggunakan 2 buah batin bagian bawahnya dan 1 buah velcro, cukup panjang velcronya di bagian atas cheek padnya. Lalu untuk sistem penguncian ke bagian dalam shell di sini, ini tuh ada kaitannya 2. Jadi biar dia tuh nggak cepet ngebuka waktu kita lagi ngelepas helm. Biasanya kan suka kalau misalnya cuma diselipin doang, ini tuh suka langsung kebuka gitu belakangnya waktu kita ngelepas helm. Dan karena ada klip ini jadinya nggak gampang lepas. Dan juga ada velcro-nya juga nih, untuk beneran mengamankan si paddingnya nggak bergeser dari tempatnya. Mungkin yang sebelah kirinya, dan ini crown padnya emang bahannya cukup tebal, mungkin karena ini emang helmnya size S dan untuk shellnya hanya ada 1 ukuran gitu. Oke, ini paddingnya, dan emang di sini ada beberapa lubang-lubang juga di sini. Jadi walaupun tebal, dia ada sediain beberapa lubang di bagian crown padnya. Ini untuk jalur udaranya mungkin ya. Di setiap sisi itu ada lubang-lubang seperti ini. Ini lubang juga, ini lubang juga. Jadi emang ini untuk jalur udara. Jadi pengennya sih mungkin kebayangnya si pihak NJS atau si desainernya, walaupun paddingnya tebal, dia pengennya sih udara tetap masuk gitu. Oke, melihat IPS-nya, pertama gue liatin dulu fitur intercom ready-nya. Jadi untuk fitur intercom ready-nya di sini dia ada yang mengcover sini, yang bulat kayak gini. Oke, nah ini yang melindungi atau yang menutupi untuk slot speaker intercomnya. Di sini slot speaker intercomnya, ntar gue liatin detailnya juga. Lalu untuk IPS-nya sama, masih berwarna gelap dengan ada padding busa di bagian atasnya. Oke, warna gelap dan itu ada padding busanya di bagian atas. Dan untuk lubang ventilasinya ada 4. Sebenarnya ada 3 karena yang 3 bukan 4, sorry.
karena emang di bagian upper atau top air ventilationnya hanya ada satu, bukan kiri kanan, jadi hanya satu lubang yang cukup besar. Oke, bisa terlihat, dan di belakangnya untuk mengarah ke bagian spoiler ada 2 buah lubang, dan itu juga cukup besar, bukan berbentuk bulat. Di sini berbentuk memanjang gitu untuk ventilasi belakangnya. Oke, jadi untuk detail interior dan juga IPS-nya. Oke, sebelum masuk ke segmen fitment, gue lupa juga gue mau pasang dulu si pin lock-nya di sini. Biar sekalian dalam satu video aja, nggak gue split-split. Jadi ntar sambil ngeliat juga setelah memakai pin lock apakah visionnya menjadi lebih clear. Gue bakal ngeliat apakah pin locknya presisi atau tidak di visor NJS ini. Karena seharusnya sih presisi, karena ini emang diperuntukkan untuk si NJS Kairos, untuk si pin locknya. Oke, sekarang gue buka dulu si visornya. Banyak yang ngilu sih kalau misalnya ngelihat pasang pin lock itu, karena emang si visornya harus di rebahin kayak gini nih. Ini harus kayak gini. Cuman kalau visornya oke, seharusnya nggak patah. Ini bukan kuning ya, cuma ada pelapis warna kuningnya untuk pin lock. Memang seperti ini. Dan kalau masang pin lock, pasti ini bagian karetnya, ada bagian karetnya atau sealnya itu di bagian yang menempel ke visornya. Oke. Bismillah. Deg-degan nggak? Gue deg-degan sih, ini harus disetting juga nanti kayaknya. Oke, pasang yang sebelah kiri, yang masuk, kita rebahin. Oke, kunci dong. Oke, kayaknya ini perlu di adjust sedikit. Udah gue adjust sedikit. Sekarang kita pasang lagi pin locknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, emang harus di adjust dulu sedikit biar bisa masuk. Dan gue pastiin dulu semuanya menempel, seal-sealnya tuh pastikan semua sealnya tuh menempel di visornya. Sekarang kita buka lapisan, misalnya lihat ini adalah lapisan kuningnya, ini kita lepas pakai pelindungnya gitu. Dan kalau nyuci pin lock harus pakai air hangat sih, kalau gue kayak gitu, biar untuk merawat lebih awet si anti fugnya. Oh, light smoke pakai pin lock clear, udah ready mau purpose ini berarti. Ada tembus sedikit sebelah sini, tapi ini kayaknya gara-gara gue salah masangnya sih, belum rapat banget, belum gue setting lagi. Cuman ya kita settingnya nanti lagi aja. Kita fokus dulu ke si helmnya. Sekarang gue pasang balik si visornya, lalu masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk bagian fitment, dan ini helmnya S, size-nya S, dan lingkar kepala gue itu 5-56, seharusnya pas sesuai kalau mengacu ke ukuran internasional. Ukuran helm. Ya, selnya emang cukup besar, karena hanya satu sel size, dan kalian juga tahu ini selnya cukup besar. Cuman banyak yang nanya ke gue, bang, berat badan gue segini, tinggi badan gue segini, kira-kira cocok nggak ya? Sebenarnya cocok-cocokannya tuh ngeliat ke kalian pribadi lagi. Kalau kalian pede ya pakai aja, kalau kalian nyaman ya beli aja. Tapi kalau misalnya kalian sedikit ada pertimbangan lain ya nggak usah lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian pede dengan badan yang kecil tapi pakai shell yang besar, ya udah sih pakai aja. Yang penting kalian nyaman, karena kalian pakai riding juga, kalian yang ngerasain, ya udah gitu. Oke. Emang ada beberapa perubahan, mungkin gue kembali lagi gue cukup berusaha merimain Kairos versi pertama perbedaannya seperti apa. Jadi emang kalau ini pertama gue notice di trompetnya dulu, karena ini ukurannya sesuai, trompetnya itu pas banget, pas sepas-pasnya di kepala gue. Ke bagian jidat ini dia tidak kelebihan, nggak longgar. Semua bagian tengkorak kepala untuk trompet itu benar-benar tersentuh. Paddingnya emang tebal,
jadi kerasa gitu si semuanya menyentuh kepala gue tuh, sampai ke tengkorak bagian belakang pun di sini gue merasa tersentuh sebenarnya, tersentuh, bindeng lagi. Dan untuk bentuk shellnya emang ini mengcover sampai ke depan, saya bisa lihat di bagian samping di sini, dan ini bahkan deket banget ke mulut, jadi emang ini mengcover pipi kita secara keseluruhan. Cuman di dalamnya mungkin ini karena gue yang skinny, gue ngerasa masih ada yang sedikit sedikit kosong di bagian tulang atas di sini gitu. Emang nggak semua helm itu mengcover tulang atas ya, cuma karena ini helm yang panjang bisa jadi itu mengcover. Gue ngerasanya nyaman gitu kalau pakai helm seperti ini. Ya ada beberapa helm yang gue review emang bentuk seperti ini, dan emang gue lebih suka dengan fitnya seperti ini. Walaupun jadinya terlihat sangat besar atau lebih besar di basis shellnya, cuman gue sendiri nyaman menggunakan tipe helm yang seperti ini dari awal. Ini karena karbon jadinya emang ringan banget, helmnya ringan, seringan-ringan deh helm. Open face juga ringan, apalagi yang termoplastik juga ringan. Ini bahannya karbon, ya ini ringan sih gitu. Oke, dan visornya beserta pinlocknya, sesungguhnya gue itu pecinta light smoke, jadi gue sangat suka banget sama visornya Kairos ini dari awal. Belum ada yang bikin lagi brand lokal dengan visor light smoke, nyaman siang dan malam. Even di beberapa helm yang pabrikan Jepang, gue selalu pakai yang light smoke. Setelah terpasang pinlock juga gue tidak terasa perbedaan. Visibilitas tetap terlihat sangat jelas menggunakan pinlock. Udah tiup-tiup juga akan ada embun. Dan katanya beberapa emang banyak yang ngasih review juga soal kebisingan suaranya. Sebenarnya kalau di ruangan seperti ini kedap banget beneran. Cuman kalau untuk di jalan ntar gue bakal coba juga helm ini dipakai road review nantinya, mudah-mudahan lancar. Secara teknis ya ntar gue lebih bisa memberikan tanggapan subjektif soal kekedapan suara dari si helm Kairos ini. Oke, gimana helm karbon di kepala gue tampilannya? Gimana tampilan helm karbon ini? Ini kayaknya open face karbon pertama gue sih. Gue belum pernah beli open face karbon dari brand manapun. Ini yang pertama, NJS Kairos Carbon Forge. Sayangnya gue belum bisa memberikan informasi soal harga karena belum dirilis secara resmi atau dipasarkan secara resmi waktu gue bikin video ini. Mudah-mudahan pihak NJS bisa secepatnya ngerilis info harganya, karena emang mungkin banyak banget yang menunggu gitu soal helm Kairos Carbon Forge ini. Bisa jadi helm ini collectible items, bisa jadi untuk yang pure enthusiast, bisa jadi yang emang mereka membutuhkan helm yang lebih ringan. Bisa jadi karena kelebihan duit juga, jadi banyak variabel untuk membeli sebuah helm berbahan karbon karena emang tidak murah. Ya alasannya banyak, seperti yang gue sebutin tadi. Yang pasti akan selalu ada entusias para helmet lovers di Indonesia yang menanti tipe-tipe helm seperti ini sih sebenarnya. Jadi helm Kairos berbahan karbon ini emang punya segmentasi tersendiri, tidak bisa kita pukul rata secara umum. Ini lebih niche, lebih spesial karena materialnya dan juga nanti mungkin karena harganya. So ya bagi kalian soal helm Carbon Forge ini, tapi ini nice move dari brand lokal Indonesia. Harus selalu ada langkah pertama dalam development sebuah produk, dan ini menurut gue yang pertama juga untuk di Indonesia untuk bisa bikin animo helm lokal itu makin maju setelah ada beberapa brand yang masuk ke internasional. Sekarang ada yang development produk ke fiberglass, ada yang development produk ke karbon. Jadi emang kita udah mulai step up nih gitu untuk brand lokal. Mudah-mudahan bisa makin lancar semuanya untuk semua brand lokal, salah satunya NJS ini, dan makin berkembang juga industri perhelman, otomotif dan lain-lain di Indonesia. Oke, sekian video dari gue untuk helm NJS Kairos ini.
Mohon maaf jika banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur juga. Dan bila ada kritik, saran apapun boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung lewat via DM-nya Instagram Acuan Hobi. Gue udah mulai bindeng banget, ini udah mulai mampat banget, sorry kalau misalnya tidak nyaman mendengar suara gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.